Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Amsilatul Jumali fil Lughatil Arabiyyah wa I'rabuha. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara mengi'rab fi'il mudhari yang mabni. Al-fi'lul mudhari'ul mabniyu. Kita memasuki kalimat yang ke-80. Al-jumlatus samanun. At-talibatu yadhabna ila buyutihinna. Para siswi itu sedang pergi ke rumah-rumah mereka. Ya, kita lihat i'rab dari kalimat ini. Ya, di sini ada contoh dari fi'il mudhari yang mabni. At-talibatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'alal akhiri. At-talibatu itu adalah mubtada' yang dirofa dan tanda rofa'nya dhammah yang tampak pada akhirnya. Ya, bisa kita lihat at-talibatu itu kan pakai dhammah ya. Itu namanya dhammah zahir. Sedangkan yadhhab, nah di situ kan tadi yadhhabna gitu kan. Maka dirinci pertama yadhhabnya. Yadhhab fi'lun mudhari'un mabniun ala sukuni. Yadhhab adalah fi'il mudhari mabni sukun. Kenapa dia mabni sukun? Litisolihi binunin niswati. Karena dia bersambung dengan nun niswah. Jadi setiap fi'il mudhari yang ada nun niswahnya, ya dia menjadi mabni sukun gitu. Contoh yadhabu jadi yadhab. Ya karena yadhabna. Gitu. Misal yakhruju ya jadi yakhrujna. Bukan yakhrujuna, bukan. Tapi yakhrujna. Yadkhulu yadkhulna gitu. Yaftahu yaftahna. Menjadi mabni apa? Mabniun ala sukun. Yang tadinya dia dhamah berubah jadi mabniun ala sukun. Meskipun dia mabniun ala sukun, maka fi mahalli raf'in dia berada pada posisi rofa. Alasannya apa? Litajarrudihi an ahadin nawasibi awil jawazimi. Karena kosongnya ia dari salah satu amil-amil nasab ataupun amil-amil jazm. Ya, karena kaidahnya apabila ada fi'il mudhari, dia tidak didahului oleh apapun dari amil nasab ataupun amil jazm, maka dia hukumnya rofa gitu. Sehingga dia itu pada kalimat ini dia mabni sukun tapi posisinya posisi rofa fi mahli rofa'in dengan alasan litajarrudihi karena kosongnya iya. Kosong di sini maksudnya tidak didahului oleh apapun an ahadin nawasibi dari salah satu amil-amil nasab, awil jawazimi ataupun salah satu dari amil-amil jazm. Ya, jadi i'rab lafadznya mabniun ala sukun, i'rab posisinya fi mahali raf'in gitu. Ya. Kemudian an-nunu, ya, cara mengirobnya untuk huruf yang satu huruf sebut namanya itu. An-nunu atau gini, nunun niswah boleh ya. Jadi yang lebih tepat bukan cuma hurufnya saja gitu, tapi sebut namanya. An-nunu dhamirun barizun. Nun di sini dia dhamir baris, dhamir yang tampak. Ya buktinya nunnya kelihatan, maka namanya dhamir baris. Mabniun alal fathi, ya mabni fathah. Ya karena kan bacanya yadhabna, nunnya di fathah. Itu namanya mabniun alal fathi fi mahalli raf'in. Dia berada pada posisi rofa. Fa'ilun, dia itu fa'il.
Ya, boleh dibaca fi mahalli raf'in pakai tanwin ya. Di sini fa'ilun. Atau fi mahalli raf'i tanpa tanwin maka fa'ilin jadi mudhaf ilaihnya. Gitu. Fi mahalli raf'in fa'ilun li fi'li yadhhab. Dia pada posisi rofa fa'il bagi fi'il yadhhab. Yadhhabna itu nunnya itu fa'ilnya itu. Ya, jadi salah ya yang menganggap oh ini fa'ilnya domir mustatir hunna ya salah nggak ada hunanya ini nunnya itu domir tampak kelihatannya domir baris atau domir zahir ya dia merupakan domir rofa muttasil. Kemudian wal jumlatul fi'liyatu dan jumlah fi'liyah min fi'lin wa fa'ilihi berupa fiil beserta fa'ilnya yaitu lafadz yadhabna fi mahalli raf'in dia berada pada posisi rofa khobarul mubtada'i dia itu adalah khobarnya mubtada ya, sehingga di sini khobarnya berupa jumlah fi'liyah ya berupa jumlah fi'liyahnya menggunakan fiil mudhari yaitu lafadz yadhabna tersebut. Kemudian ila harfu jarrin mabniun ala sukuni. Ila adalah huruf jar, dia mabni sukun. Gitu. Kemudian buyutihinna. Maka dirinci buyuti ismun majrurun bi ila. Buyuti adalah isim yang dijar oleh ila. Wa alamatu jarrihi. Dan tanda jarnya kasrotun zahiratun alal akhiri. Adalah kasroh yang tampak pada akhirnya. Dan buyuti ini kan tanpa tanwin. Kenapa? Wahwa mudhafun. Dia itu mudhaf. Karena yang namanya mudhaf tidak mungkin pakai tanwin. Gitu kan. Sehingga buyuti dia mudhaf. Majrurnya dia karena ada ilah. Tanpa tanwinnya dia karena dia mudhaf. Sedangkan hunna. Apa? Hinna ya. Tadi kan buyuti hinna gitu kan bacaannya ya. Nah, ila buyuti hinna. Maka i'rabnya juga hinna gitu. Hinna dhamirun muttasilun. Hinna di sini dia dhamir muttasil. Mabniun alal fathi. Dia mabni fathah. Fi mahalli jarrin. Pada posisi jar mudhafun ilaihi. Dia itu mudhaf ilaihnya. Atau fi mahalli jarri mudhafin ilaihi juga boleh ya. Boleh dibaca fi mahalli jarrin pakai tanwin maka mudhafun ilaihi atau fi mahalli jarri mudhafin ilaihi. Jadi lafadz mudhafinnya merupakan mudhaf ilaih ya bagi lafadz jarri itu bisa. Itulah cara mengirob fi'il mudhari yang mabni ketika bersambung dengan nun niswah. Ya karena perlu diketahui mabninya fi'il mudhari itu ada dua jenis atau dua model ya atau dua macam. Yang pertama ketika bersambung dengan nun niswah, contoh ini yadhabna kan bersambung dengan nun niswah ya. Mabninya mabniun ala sukun fi'il mudhari'nya itu. Dan yang kedua yaitu yang bersambung dengan nun taukid baik yang khafifah yang pakai sukun ataupun yang sakilah yang nunnya itu ditasydid. Nah, ketika itu mabninya mabniun alal fathi. Ya, di situ dia mabni menggunakan fathah. Ya, contohnya adalah kalimat yang ke-81 al-jumlatul wahidatu wassamanuna ala tarhaman hadzal miskina. Ya, ala tarhaman ini salah harokat ya bukan tarhamna. Ya, tapi yang dimaksud, yang diinginkan adalah tarhaman ya karena ini sedang mencontohkan nun taukid sakilah ini di sini kan ya. Ini nun taukid sakilah ya. Nun taukid khafifah, afan. Nun taukid khafifah yang pakai sukun ya. Nanti yang nun taukid sakilah yang pakai tasydid. Ala tarhaman bukan tarhamna, silakan diralat sendiri-sendiri ya. Ala tarhaman hadzal miskin. Nah, ya. Kamu itu
penting mengasihi orang miskin ini, gitu. Ala di sini disebutkan ala adalah harfu tahdhidin mabniyun ala sukuni. Ala adalah huruf tahdhid mabni sukun. Ya, huruf tahdhid mabni sukun. Ya, huruf tahdid artinya permintaan ya dengan keras, ya permintaan dengan keras. Sehingga bisa bermakna ala tarhaman hadzal miskinah. Kamu itu penting, kamu itu harus mengasihi orang miskin ini gitu. Ya, ada permintaan tapi dengan keras atau sedikit memaksa gitu. Kamu itu perlu mengasihi orang miskin ini. Ala tarhaman hadzal miskinah. Ya, atau maukah gitu kan? Boleh juga maukah kamu mengasihi orang miskin ini? Ya, di situ ada tahdid. Tahdid itu intinya nuntut tapi dengan keras ya. Kamu itu perlu, kamu itu harus, penting bagimu ya semacam itu. Mengasihi orang miskin ini ya. Ala harfu tahdidin mabniun ala sukuni. Ala adalah huruf tahdid mabni sukun ya. Sedangkan tarhaman itu bukan tarhamna ya. Tarhaman fi'lun mudhari'un mabniun alal fathi. Dia fi'il mudhari mabni fathah litisalihi binuni taukidil khafifati. Karena dia bersambung dengan nun taukid khafifah. Karena kaidahnya apabila ada fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid baik yang khafifah pakai sukun ataupun yang saqilah pakai tasdid, maka fi'il mudhari'nya mabniun alal fathi. Yang tadinya tarhamu jadi tarhaman gitu. Misal roja'a yarji'u, ada tarji'u, kemasukan nun taukid khafifah jadi tarji'an gitu, bukan tarji'un tapi tarji'an. Tadhabu jadi tadhaban gitu. Takhruju takhrujan dan sebagainya. Yang intinya dia menjadi mabniun alal fathi ketika bersambung dengan nun taukid. Nah, di sini litisolihi binuni taukidil khafifati, karena dia bersambung dengan nun taukid khafifah, itu nun taukid yang pakai sukun. Tarhaman itu pakai sukun. Fi mahalli raf'in, dia itu berada pada posisi rafa. Alasannya litajarrudihi an ahadin nawasibi awil jawazimi, karena dia kosong dari salah satu amil nasab ataupun amil-amil jazm. Ya, maksudnya kosong, dia itu tidak didahului oleh salah satu amil nasab ataupun amil-amil jazm. Itulah kaidahnya. Sehingga fi'il mudhari itu mudah. Kapan dia marfu? Kalau tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, pasti marfu. Kapan dia nasab? Kalau ada amil nasab. Kapan dia jazm? Kalau ada amil jazm. Ketika tidak ada amil jazm, tidak ada amil nasab, maka dia adalah marfu atau rofa. Sehingga tarhaman di sini hukum lafadznya mabniun alal fathi, hukum posisinya dia posisinya rofa. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Sedangkan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan yang ada di dalamnya dalam keadaan wajib yang diniatkan berupa anta ala tarhaman, gitu kan? Kamu, jadi itu ada makna anta. Kamu itu penting mengasihi orang miskin ini. Ya, maukah kamu ngasihi orang miskin ini gitu. Ya, di sini ada dhamir mustatir anta. Ya, sebagaimana misalnya tajlisu tahruju, ya di situ ada anta ketika memang berkaitan dengan makna anta. Nah, karena kalau ada fiil mudhari berawalan dengan huruf ta, dia punya dua kemungkinan, bisa bermakna fa'ilnya dhamir mustatir anta atau dhamir mustatir hiya. Dan tentunya ya tergantung konteks kalimatnya. Kemudian hadza ismul isyarati mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi li fi'li tarhaman. Hadza adalah isim isyarah mabni sukun. Dia pada posisi nasab
merupakan maf'ul bih bagi fi'il tarhaman. Jadi alat tarhaman kemudian hadza itu hadza di sini merupakan maf'ul bihnya. Ya. Tapi dia itu adalah isim yang mabni karena semua isim isyarah kan mabni kecuali yang menunjukkan dua gitu ya. Ya, maka dia mabniun ala sukun meskipun mabni dia punya posisinya nasab sebagai maf'ul bih bagi fi'il tarhaman. Dan al-miskina ya al-miskina musyarun ilaihi dia adalah musyar ilaihnya yang ditunjukkan oleh isim isyarah tersebut. Au badalun min ismil isyarati atau dia itu badal dari isim isyarah hadza. Wa badalul mansubi mansubun badal dari isim yang dinasab, dia pun dinasab. Karena hadza itu posisinya adalah nasab, maka al-miskinahnya ikut mansub. Wa alamatun nasbihi fathatun lahiratun alal akhiri. Dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah, fathah yang tampak pada akhirnya. Ya, sehingga ini contoh ya cara mengi'rab fi'il mudhari ketika apa? Bersambung dengan nun taukid yang khafifah ya, yang khafifah atau yang nun taukidnya itu disukun. Kemudian kita lanjutkan al-jumlah tsaniyatu wasamanun ya jumlah yang ke-82 atau kalimat yang ke-82. Ala tastarihna ya fatayatu. Ya, maukah kalian beristirahat, wahai para pemudi? Ya. Ala harfu aradin mabniun ala sukuni. Ala di sini adalah huruf arad mabni sukun. Kalau arad itu hampir mirip dengan tahdid ya. Kalau tahdid at-talab bisyiddah. Kalau arad yaitu tuntutan dengan lemah lembut. Kalau tahdid tuntutan permintaan dengan keras, kalau ini permintaan dengan lemah lembut. Ala tastarihna ya fatayatu. Marilah kita, marilah atau maukah kalian beristirahat, wahai para pemudi? Ya, maukah kalian beristirahat, wahai para di? Ya, di sini adalah ala harfu aradin mabniun ala sukun. Sedangkan tastarihna maka dirinci tastarih fi'lun mudhari'un mabniun ala sukuni litisalihi binunin niswati. Tastarih adalah fi'il mudhari mabni sukun karena bersambung dengan nun niswah. Fi mahalli raf'in dia berada pada posisi rafa li tajarrudihi an ahadin nawasibi awil jawazimi. Karena kosongnya ia dari salah satu amil-amil nasab maupun amil-amil jazm. Ya, jadi tastarih hukum lafadznya mabniyun ala sukun karena bersambung dengan nun niswah. Hukum posisi dia adalah rofa karena tidak ada amil nasab ataupun amil jazm yang mendahului. Kemudian an-nunu, nunnya domirun barisun adalah domir baris. Dia namanya nunun niswati nun niswah. Mabniun alal fathi, nunnya adalah mabni fathah. Fi mahalli raf'in, berada pada posisi rofa. Fa'ilun li fi'li tastarih, dia fa'il bagi fi'il tastarih. Ya, jadi fa'ilnya adalah nun niswah tersebut. Ya, bukan domir mustatir antunna, bukan. Ya. Nunnya, fa'ilnya ya domir yang tampak tersebut, yaitu nun niswahnya. Kemudian ya ada tun nidai mabniun ala sukuni, yaknya adalah adat alat untuk memanggil. Dalam hal ini dia huruf untuk memanggil mabni sukun. Ya, jadi untuk memanggil bisa pakai ya.
baik orangnya dekat atau jauh bisa pakai ya, karena ya bersifat umum bisa untuk memanggil jarak jauh ataupun jarak dekat. Ya, dia mabniun ala sukun, sedangkan fatayatu munadan mabniun ala dhammi. Dia munada yang mabni dom, mabninya menggunakan dhammah, fatayatu gitu kan. Dan dia nggak pakai tanwin karena mabni. Ya, karena ketika sebuah atau ketika ada munada berupa isim nakiroh yang dituju, isim nakiroh yang disengaja untuk dipanggil, maka hukumnya mabniun ala ma yurfa'u bihi. Mabninya sesuai tanda rofaknya. Kalau dia jamak mu'anats salim, maka mabniun ala dhammi, karena rofaknya jamak mu'anats salim adalah dhammah. Misalnya dia isi mufrad, maka mabniun ala dhammi. Karena isi mufrad itu tanda rofanya juga dhammah. Misal, ya rojulu gitu. Nggak boleh ya rojulun. Ya waladu, ya mro'atu, dan sebagainya. Itu namanya isim nakiroh, nakirohnya maksudah. Sehingga diterangkan di sini, fatayatu munadan mabniyun ala dhammi li'annahu nakiratun maksudatun. Karena dia adalah isim nakiroh maksudah. Isim nakiroh yang disengaja untuk dipanggil. Fi mahalli nasbin. Dia berada pada posisi nasab karena munada. Karena hukum munada kan termasuk salah satu dari isim-isim yang dinasab. Ya, jadi fatayatu hukum lafadznya mabniyun ala dhammi dengan alasan dia nakiroh maqsudah, hukum posisinya nasab. Ya itulah ya contoh tiga contoh kalimat ya, tiga contoh kalimat kalau kita lihat yang dua mewakili fiil mudhari, yang yang dua yang bersambung dengan nun niswah ya pada yadhabna dan tadi eh, yaitu pada kalimat tastarih. Nah, itu nun niswah ya. Bedanya yang yadhabna itu nun niswahnya makna mereka perempuan, yang tastarihna makna kalian perempuan. Dan satu yaitu bersambung dengan nun taukid dan dicontohkan di sini yang nun taukid khafifah yaitu pada lafaz tarhaman ya, bukan tarhamna tapi tarhaman. Dan di sini ada latihan tamrinatun a'rib ma ya'ti i'rablah kalimat-kalimat berikut ini ya, tentang cara mengi'rab fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah ataupun nun taukid ya. Kita lihat kalimat yang ada ya, kemudian kita i'rab kalimat yang ada tersebut. Ya, kita akan i'rab di sini ada 4 kalimat ya. Maka yang dua kita kerjakan bersama di sini, yang dua untuk latihan. Ya, untuk latihan sendiri-sendiri. Kemudian setelah dikerjakan nanti bisa cocokkan dengan kunci jawaban yang insya Allah nanti akan di-share di grup ya. Jadi yang akan kita kerjakan nomor 1 dan 2, kemudian nomor 3 dan 4 untuk latihan. Yang pertama al-walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Para eh, para ibu ya, al-walidatu. Para ibu itu yurdi'na auladahunna menyusui putra-putranya haulaini kamilaini ya, selama 2 tahun yang sempurna ya. Al-walidatu mubtadaun marfu'un, dia mubtada yang dirofa, wa alamatu raf'ihi dhammatu atau wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun alal akhiri, dan tanda rofaknya dhammah yang tampak pada akhirnya. Ya, kalau mau dilengkapi li anahu min jam'i muannatsin salimin, karena dia termasuk dari jamak muannas salim.
Ya, jadi al-walidatu dia mubtada'nya. Sedangkan yurdi'na ini yang berkaitan dengan pelajaran kita kali ini. Yurdi'na, yurdi' fi'lun mudhari'un, dia fi'il mudhari' mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Kenapa? Litisolihi binunin niswati. Ya, karena dia bersambung dengan nun niswah, ya kan? Yurdi'na itu bersambung dengan nun niswah sehingga eh, tadi mabniun ala sukuni. Fi mahalli raf'in, dia berada pada posisi rofa. Kenapa? Litajarrudihi an ahadin nawasibi awil jawazimi. Karena kosongnya ia dari salah satu amil nasab ataupun amil jazm. Ya. Kemudian an-nunu, ya bukan cuma huruf nun ya, tapi sebut namanya an-nunu, ya domirun barizun, ya nun di sini domir baris, nunun niswati dia namanya nun niswah, mabniun alal fathi, dia mabni fathah fi mahalli raf'in fa'ilun li fi'li yurdi, dia berada pada posisi rofa, ya fi mahalli raf'in fa'ilun, dia fa'il li fi'li yurdi, fa'il bagi fi'il yurdi, ya. Wal fi'lu wa fa'iluhu yurdi'na, fi'il beserta fa'ilnya berupa yurdi'na fi mahalli raf'in, dia berada pada posisi rofa, khobarul mubtada'i, dia adalah khobarnya mubtada. Kemudian auladahunna, aulada, ya, aulada maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun alal akhiri. Ya, aulada adalah maf'ul bih yang dinasab, tanda nasabnya fathah zahirah, fathah yang tampak pada akhirnya, wa huwa mudhafun, dan dia adalah mudhaf, sehingga hunna dhamirun muttasilun boleh, dhamirun barisun boleh, ya. Dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Hunna adalah dhamir muttasil mabni fathah, posisinya jar sebagai mudhaf ilaih. Jadi aulada mudhafnya, hunnanya mudhaf ilaih. Aulada nasabnya karena sebagai maf'ul bih. Ya, dan dia mudhaf sehingga tanpa tanwin, sedangkan hunna dia posisinya jar sebagai mudhaf ilaih. Haulaini, ya haulaini adalah dzarfun mansubun wa alamatun nasbihil ya'u. Ya, haulaini adalah dzarf yang dinasab, tanda nasabnya adalah ya. Li anahu minal musanna, karena dia termasuk isim musanna haulaini. Ya, haul musannanya kan haulani dan haulaini, karena dia dzaraf maka nasab, nasabnya pakai ya haulaini. Sedangkan kamilaini na'tun, ya na'tun li, ya na'tun li dzarfin mansubun wa alamatun nasbihil ya'u li'annahu minal musanna. Kamila ini adalah dzaraf bagi adalah na'at bagi dzaraf, ya na'tun li dzarfin wa na'tul mansubi mansubun, ya seperti itu, ya. Jadi kamila ini dia na'at bagi dzaraf, dan na'at bagi isim yang dinasab dia pun dinasab, wa alamatun nasbihil ya'u, tanda nasabnya adalah ya li'annahu minal musanna, karena dia termasuk dari isim musanna. Ya, inilah cara mengerjakan yang pertama. Kemudian yang kedua, la tanzuranna li aswabin ala ahadin. Ya, la tanzuranna li aswabin ala ahadin. Janganlah kamu menilai seseorang berdasarkan pakaiannya, gitu. Janganlah kamu melihat ya bagi pakaian terhadap seseorang. Maksudnya jangan nilai seseorang itu berdasarkan pakaian yang dia pakai.
Ya maaf saja kadang pakaiannya bagus, orangnya jelek kan gitu kadang ya. Ya, atau kadang sebaliknya. Ya, kadang pakaiannya jelek ternyata orangnya baik kan gitu. Nah, wallahu alam. Ya. Nah, di sini kita akan mengikrobnya. Ini dicontohkan pakai nun taukid yang sakilah, yang pakai nunnya itu ditasdid. La tanzuranna gitu ya. La yaitu harfun nahyin, huruf nahi, mabniun alas sukun, mabni sukun. Ya, kalau mau dilengkapi dengan amalnya boleh ya. Harfu nahyin wa jazmin, huruf nahi dan huruf jazm, huruf yang menjazmkan fiil mudhari mabniun ala sukun. Sedangkan tanzuranna ini contoh yang bersambung dengan nun taukid sakilah. Maka cara mengi'rabnya adalah tanzura fi'lun mudhari'un mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi. Dia fi'il mudhari yang mabni fathah. Kenapa mabni fathah? Litisolihi binunit taukidis saqilati. Karena dia bersambung dengan nun taukid saqilah. Fi mahalli jasmin fi'lan nahiyati. Dia pada posisi jasm oleh la an-nahiyah. Ini contoh yang fi'il mudhari'nya ini posisinya jazm ya karena ada apa? Ada la an-nahiyah itu amalnya menjazmkan. Jadi kita sebut tandura itu dari sisi lafadznya mabniun alal fathi karena bersambung dengan nun taukid sakilah. Dari sisi posisinya, posisi dia itu di jazm ya fi mahali jasmin. Sedangkan an-nunu ya, an-nunu nun di sini yaitu nunut taukid sakilah. Dia adalah nun taukid sakilah mabniun alal fathi, mabni fathah. Itu kalau mau dipisah ya, kalau mau dipisah seperti itu. Tanduronna ya nunnya adalah nun taukid eh, sakilah. Ya, beda dengan yang di sini kalau yang dicontohkan pakai apa? Nun taukid yang khafifah ini. Ya, yang ini nun taukid khafifah ala tarhaman itu ya. Ala tarhaman ya, ini nggak dipisah tapi langsung jadi satu ya. Yang tadi juga bisa langsung jadi satu. Misalnya tadi apa? Eh, la tangzuronna ya jadi langsung tangzuron boleh seperti yang di atas langsung tangzuronna fi'lun mudhari'un mabniun alal fathi litisolihi binuni tauqidi sakilati ya fi mahalli jasmin fi mahalli jasmin bilan nahiyati gitu boleh ya langsung jadi satu tangzuron dia fi'il mudhari yang mabni fathah karena bersambung dengan nun taukid sakilah berada pada posisi jasm oleh lan nahiyah ya jadi bukan fi mahali rafin bukan tapi fi mahali jasmin fi lan nahiyati oleh la an nahiyah lafadznya mabniun alal fathi posisinya jasm li aswabin alamu ya karena li aswabin kan terdiri dari li dan aswab li itu huruf yang satu huruf sebut namanya alamu harfu jarin mabniun alal kasri sedangkan aswabin ismun majrurun bilami isim yang dijar oleh huruf lam wa alamatu jarihi kasratun zahiratun alal akhiri tanda jarnya kasroh yang zahiroh yang tampak pada akhirnya sedangkan ala ahadin ala harfu jarin mabniun ala sukuni sedangkan ahadin ismun majrurun bi ala wa alamatu jarihi kasratun zahiratun alal akhiri ya. Itulah dua contoh ya dua contoh apa kalimat yang masuk di latihan ini ya. Nah, kemudian di sini ada dua contoh lagi untuk latihan ya. Silakan masing-masing kerjakan. Setelah kerjakan cocokkan dengan kunci jawaban yang insya Allah nantinya akan kita share di grup. La tu'adzibnal hayawana. La tu'adzibnal hayawana. Ya, yang artinya janganlah tu'adzibna.
Janganlah kalian ya, kalian perempuan menyiksa al-hayawana, hewan-hewan ya. Ya, tu'adzibna ini adalah maknanya kalian perempuan. Kemudian yang terakhir, innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Nah, yang la tu'adzibna ada la tu'adzibnal hayawana ini latihan fi'il mudhari bersama dengan nun niswah ya. Yang yudhibna juga nun niswah lagi ya, tidak masalah. Nah, ya tidak masalah, silahkan dikerjakan semampunya dan nantinya cocokkan dengan kunci jawaban yang ada. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.